Dan firman Tuhan ternyata memberitahu kita bahwa uang memiliki ikatan yang sangat kuat dengan manusia. Matius pasal yang ke-6 ayat 21 berkata begini. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, atau kalau bicara uang, karena di mana uangmu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kita punya ikatan emosional, bonding yang kuat dengan uang, ya. Karena firman Tuhan mencatatnya demikian juga. Jadi kalau kita punya ikatan yang sangat kuat antara manusia dengan uang, maka seharusnya uang kita menjadi persembahan yang murni bagi Tuhan. Yang percaya bilang amin. Karena firman Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan segala sesuatu yang melekat dengan diri kita, termasuk uang yang juga jadi bonding dengan orang, itu harus dipersembahkan sebagai persembahan yang murni bagi Tuhan. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka harusnya uang kita juga mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Ada juga orang mengasihi Tuhan, tetapi uangnya tidak mengasihi Tuhan. Makanya banyak orang bilang begini, boleh datang ke gereja biar tidak bawa persembahan. Ya, apakah firman Tuhan bilang demikian? Itu kalau ada pendeta bilang itu pendetanya tidak baca Alkitab. Karena Alkitab bilang datang ke hadirat Tuhan jangan dengan tangan hampa. Ya, karena uang punya bonding yang kuat dengan kita. Makanya Yesus bilang bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24 bilang begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jikalau demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena kita punya bonding yang kuat dengan uang, maka uang kita juga harus menjadi persembahan yang murni bagi Tuhan. Dan firman Tuhan berkata kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, kepada dua. Tapi kadang kita jadi distract, jadi bingung antara kita harus bekerja, memilih untuk bekerja dengan segenap hati dan menghasilkan uang, dengan memilih untuk berbakti kepada Tuhan. Kadang ada orang karena pekerjaannya dia belum bisa melayani Tuhan. Kadang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dia harus bekerja, dan kemudian ketika dia datang dia lihat, aduh minta maaf kita terlambat latihan karena ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Dan kemudian dia rasa tertuduh dan dia bilang begini, aduh kita komangso mengabdi kepada so lebih mendahulukan uang daripada Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tahu bahwa ketika saudara bekerja dan kemudian menghasilkan uang, saudara tahu bahwa apa yang saudara lakukan bukan untuk uang, tetapi saudara tahu bahwa uang yang saudara hasilkan, saudara akan persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang murni kepada Tuhan. Demikian saudara akan mengabdi kepada satu Tuhan, kepada Allah. Dan uang kita harus juga dipersembahkan untuk mengabdi kepada Allah, kepada satu Tuhan, Tuhan yang benar. So saudara, kalau saudara bekerja sungguh-sungguh, bekerja baik-baik, karena saudara tahu uang yang saudara hasilkan akan dipersembahkan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Itu baru benar saudara, itu baru benar. Banyak orang bingung, banyak orang Kristen bingung, dan banyak orang Kristen tertuduh karena dia bekerja siang malam cari doi. Apa yang dicari orang? Uang. Sampai ada lagu begitu ya. Kalau orang sibuk bekerja dan kemudian cuma muncul satu minggu satu kali di rumah Tuhan, orang mulai menyanyi. Apa yang dicari orang? Uang.
Senin uang, Selasa uang, Rabu uang, Kamis uang. Tapi kita tahu bahwa ketika kita bekerja dan kita menghasilkan uang, dan uang kita persembahkan untuk menjadi persembahan yang murni bagi Tuhan, maka kita lagi memuliakan Tuhan. Firman Tuhan semua jadi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau kita nggak bekerja dapat uang, bagaimana kita menggenapi firman Tuhan yang berkata muliakan Tuhan dengan harta kita? Jadi kita mengerti sekarang bahwa kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, dan uang kita harus persembahkan untuk menjadi persembahan yang murni bagi Tuhan kita. So, Tuhan Yesus berkati persembahan kita, Tuhan Yesus berkati pekerjaan kita. Hasilkanlah hasil yang memuliakan Tuhan, dan Tuhan akan ditinggikan atas pekerjaan, atas usaha, atas segala sesuatu yang kita kerjakan.